dan dengan antusias yang luar biasa sekali. Sebelumnya saya ingin tanya dulu, suara saya putus-putus ataukah lancar? Bisa lancar ya, Pak? Lancar. Oke. Yap, terima kasih. Saya akan share screen. Oke, sudah diizinkan untuk share screen. Bentar. Oke, baik. Be a success. Jadi seorang pemuda yang hebat dan bisa membangun sebuah bisnis. Tadi pertanyaan dari moderator sudah dijawab ya, tapi masih sebagian ini yang menjawab. Teman-teman punya bisnis ada nama melalui kolom komentar sama sekalian bidang usahanya masing-masing yang sudah memulai usaha. Kalau yang sudah memulai usaha ditulis dalam kurung sudah dimulai. Kalau yang belum masih rencana juga boleh. Silakan yuk di kolom komentar, saya pengen tahu teman-teman pengen rencana buka usaha apa, ataupun kalau teman-teman sudah memulai usaha itu, kira-kira usaha itu bidangnya apa. Juga komentar ya, biar saya tahu nih usaha teman-teman semuanya. Silakan ditulis. Oke. Oke. Kok belum ada? Zen Food tadi juga boleh ditulis loh. Nama produknya apa? Siapa namanya? Ya di komentar. Ini kan pemuda semua. Pemuda hebat nih. Bisnis apapun. Apapun bebas. Oke. Usahanya frozen food, nugget ayam sudah berjalan. Oke, Erina. Oke lah ya. Oke. Septiani, Ceci. Di-share di sini. Meskipun itu bukan produk, boleh ya. Silakan. Oke, Agustina. Usaha torta. Nah, ini mulai muncul nih. Ada lagi Ari Niati, Mori Uma. Nah, usahanya apa nih? Adolf Ole. Namanya betul begitu keren. Bisa dicek di IG Beauty. Oke, boleh juga. Silakan. Promosi juga boleh di kolom komentar, boleh banget ya. Oke, nah sekarang kita akan masuk ke materi saya yang pertama. Teman-teman ketika menjalankan sebuah bisnis, yang namanya usaha itu nggak selalu berjalan mulus. Kadang usaha itu juga naik turun ya. Teman-teman mengalami kerugian, teman-teman pernah ditipu mungkin sama partner bisnis, teman-teman pernah kulaan ternyata juga harganya tinggi, teman-teman pernah kulaan akhirnya jual rugi, mungkin harga di pasaran banyak yang ngedrop harga dan lain sebagainya. Nah, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang bisnis, core inti yang paling utama adalah di slide saya yang pertama ini, enjoy your business. Karena ketika kita memutuskan untuk menjadi seorang pengusaha, dalam kondisi dan situasi apapun, ingat ya, karena kita sedang membangun. Kadang kita hanya termakan oleh jargon-jargon yang bahwa pembisnis itu kamu bisa memperkaya diri, bisa dapetin keuntungan lebih, cuannya gede banget, untungnya gede banget, net profitnya gede. Nah, kadang kita terbawa jargon-jargon itu. Padahal sebetulnya, entrepreneur atau seorang pengusaha itu adalah sebuah pilihan. Kadang kita harus hati-hati di sini.
Karena banyak orang-orang sukses, kisah-kisah inspiratif mengatakan, kalau ingin kaya harus menjadi seorang pembisnis. Itu salah. Seorang karyawan, apakah bisa kaya? Bisa kok. Apakah bisa seorang karyawan hidup damai dan tenang? Bisa juga. Gitu. Teman-teman saya yang sudah bekerja puluhan tahun, lalu kemudian sampai naik jabatan, dipromosikan jadi manajer, supervisor, bahkan ada juga yang jadi DPR, ada juga yang jadi apalagi ya, banyak ya, ada juga yang jadi direktur di sebuah perusahaan, memimpin sebuah perusahaan dengan gaji per bulannya 50 juta, 100 juta, ada juga teman saya yang seperti itu. Nah, artinya apa? Jangan hati-hati di sini, hindari ketika kita terbawa oleh jargon-jargon itu. Nah, kenapa saya ngomongin tentang ini? Karena menjadi seorang pengusaha, be entrepreneur itu harus siap untung dan ruginya, gitu ya. Ketika kita sedang membangun, sedang memulai bisnis, kadang naik, kadang turun, ini yang kadang kita semangatnya setengah-setengah. Kadang kita juga kurang konsistensi untuk menjalaninya, gitu ya. Nah, yang paling utama dalam sebuah bisnis, supaya kita tetap berada di komitmen menjalankan usaha kita menjadi lebih besar, yaitu yang paling penting kita harus enjoy dalam menjalani bisnis kita. Kalau sudah enjoy, jam berapapun itu, entah itu pagi hari, pagi-pagi sekali, jam 3 pagi harus rekap orderan, atau bahkan mungkin sampai malam, tengah malam pun, kalau yang namanya kita sudah memilih jalan menjadi seorang pengusaha, ya harus siap. Malah justru waktunya 24 jam non-stop, gitu ya. Bahkan kalau bisa 27, gitu ya. Karena apa? Ya itu tadi, bisnis ketika kita masih baru mulai, kita harus siap menghadapi tantangannya. Karena pada dasarnya hakikatnya adalah kita tidak bisa berada di situasi yang aman dan nyaman. Ya, aman dan nyaman itu kita nggak bisa. Jadi kalau mau keluar dari zona nyaman, ya kita harus betul-betul fight. Kita harus betul-betul siap menghadapi setiap tantangan itu. Oke, ya, itu yang pertama. Makanya tadi kenapa saya tanya bisnisnya apa sih teman-teman? Oh, ternyata banyak ya. Ada yang sudah berjalan online shop dan lain sebagainya. Apalagi kalau online shop ini pasti bertarung harga ya. Semua pasti ngedrop harga. Di sini lebih murah. Akhirnya lari ke sana, terjadi shifting antara prospek kita akhirnya pindah ke yang lebih pertama kalau di online shop atau e-commerce ya. Nah, kita next. Entrepreneur in you. Nah, entrepreneur itu, jiwa seorang entrepreneur itu harus ditanamkan di dalam diri kita. Kenapa? Karena di entrepreneur ini lengkap sudah. Kita sudah harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan, bisnis yang kita kerjakan. Gitu. Kita juga harus siap tahan banting, pantang menyerah, dan siap menghadapi setiap tantangan. Ya, makanya entrepreneur in you. Entrepreneur itu, jiwa entrepreneur itu harus kita tanamkan di dalam diri kita. Nah, untuk itu, ketika kita menjalankan bisnis supaya enjoy, kadang kan ketika teman-teman berbisnis, stres nih, nggak ada yang beli, ya kan? Aduh, aku pusing, nggak ada yang beli produkku. Aduh, aku stres, jualannya kok seret nih, nggak ada pembeli sama sekali. Aduh, ini barangnya belum laku, tapi sudah kedaluarsa, harus kolahan lagi, dan sebagainya. Nah, kalau teman-teman pusing ketika menjalankan bisnis dengan bidang usaha yang teman-teman sekarang lakukan, berarti belum enjoy, ya. Berarti belum enjoy. Karena tadi syarat menjadi seorang entrepreneur harus enjoy dalam keadaan apapun. Nah, supaya kita enjoy, harus temukan passion dulu. Ketika kita berbisnis sesuai dengan passion kita, maka otomatis enjoy itu akan kita dapatkan. Meskipun dalam keadaan yang susah, meskipun dalam keadaan terpuruk, meskipun harus menghadapi tantangan banyak hal, ditipu misalkan, atau belum punya modal nih Kak, gimana cara mencari modal? Ya, kalau itu passion kita, kita pasti selalu mencari jalan yang baik untuk bisnis kita. Dan kita tetap tenang, tetap fokus on the track sesuai dengan tujuan apa yang kita inginkan. Itu kalau sesuai passion-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman saat ini sudah mulai usaha, kok mengalami situasi di mana teman-teman tidak enjoy, berarti harus dipertanyakan lagi nih, sesuai passionku enggak ya? Karena kalau sesuatu yang sudah menjadi passion, sesuatu yang kita sukai, suka dengan passion, suka dengan kecantikan, suka dengan makanan, ya pasti kita senang menjalaninya. Gitu. Tapi kalau belum passionnya, berarti tidak cocok di bidang usaha itu.
berarti bidang usaha yang lain. Gitu ya. Jadi harus sesuai dengan passion-nya. Nah, bagaimana cara menemukan passion sekarang? Sebelumnya kenalkan, nama saya Alfian Deputra. Tadi memang sengaja belum saya perkenalkan diri ya. Nah, nama saya Alfian. Ini ada yang harus direvisi. Sebentar. Saya akan edit dulu slide-nya sebentar. Oke. Saya share lagi PPT-nya. Oke, sebentar. Oke, ya, tadi ada beberapa hal. Sebentar, ini sudah saya revisi. Saya panggil aja Alfian. Usia saya masih belum ada 30 tahun. Saya seorang trainer, hipnosis, NLP, lalu kemudian saya mendirikan perusahaan namanya CV Persada Putra Nusantara. Dan saat ini, saya juga mendirikan PT Aramedica Berkah. Jadi itu perusahaan untuk distributor obat ya. Lalu kemudian saya sebagai founder dari Smart Training dan IAH. Untuk saat ini saya sedang menjabat sebagai ketua HIPMI untuk Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Badan Pengurus Cabang Kota Kediri. Dan juga saya ketua Prahipri, Perkumpulan Praktisi Hipnosis dan Hipnoterapi Indonesia untuk wilayah Kediri Raya. Nah, ini beberapa background saya, CV saya, dan juga kalau dilihat sebetulnya saya ini S1-nya ilmu politik di Brawijaya Malang, S2-nya saya juga ilmu politik linear, jadi tidak ada kaitannya dengan bisnis sebetulnya ya. Tapi saya yakini bahwa semua itu saling berkaitan. Jadi di ilmu politik belajar tentang komunikasi politik, rekayasa politik, negosiasi, ya di dalam dunia bisnis kita pun juga sering melakukan negosiasi. Gitu ya. Oke, nah kembali lagi ke konsep passion. Ternyata di Jepang, di wilayah Okinawa, itu ada resepnya. Di wilayah Okinawa di Jepang itu orang bisa hidup ratusan tahun. Nah, seperti slide yang saya tampilkan ini. Di Jepang, di daerah Pulau Okinawa, orang bisa hidup sampai 50 tahun. Wah, kayaknya umur mulai jarang sekarang di dunia bahkan ya. Tapi di Jepang, ternyata di Okinawa ini ada orang yang hidup sampai ratusan tahun, panjang umur. Nah, kira-kira apa resepnya? Ini akan menjawab tadi, kenapa kita perlu yang namanya passion. Nah, ini konsep Ikigai. Nah, Ikigai ini adalah konsep. Konsep ini... Suaranya putus-putus, Kak. Suaranya putus-putus. Bentar, cek. Halo, suaranya sudah jelas. Teman-teman bisa ketik jelas ya di kolom komentar kalau suara saya sudah jelas. Oke, kalau suara saya sudah jelas. Sudah jelas, Kak. Jelas ya. Oke. Ya, mungkin karena gangguan jaringan ya, harus dimaklumi karena ini virtual. Oke, kembali lagi ke konsep Ikigai. Ikigai ini adalah penggabungan apa yang kita cintai dan juga apa yang menjadi misi kita, gitu ya. Kak, mohon maaf suaranya agak berisik, ya, karena memang ini saya di outdoor. Oke, coba cek dulu, suaranya udah jelas ya. Ya, semoga bisa terdengar dengan sangat jelas. Ini saya juga usahakan lebih keras lagi ngomongnya. Oke, kita lanjut lagi ke Ikigai. Konsep Ikigai ini, Ikigai itu ada di tengah-tengah. Jadi ternyata, kalau kita kaya saja, itu tidak cukup. Kita banyak duitnya, tapi bukan sesuatu yang kita cintai. Itu tidak cukup. Seperti di konsep ini. Ketika kita mempunyai passion, terus fungsi kita, itu saja ternyata kita tidak cukup. Kita akan berada di posisi kita puas menjalani itu sebagai profesi kita, tetapi kita merasa tidak berguna karena bukan sesuatu yang kita cintai, bukan juga sesuatu yang menjadi mission hidup kita. Nah, sedangkan kalau misalkan kita sudah sesuai sesuatu yang kita cintai, terus kemudian sesuatu yang menjadi misi hidup kita merasa senang dan sempurna.
tetapi tidak kaya, gitu ya. Nah, berikutnya lagi, kalau misalkan kita sudah sesuai dengan kebutuhan dunia saat ini, vacation juga bisa menjadi sebuah pekerjaan sesuai misi hidup kita, kita gembira, puas, tapi merasa ketidakpastian. Gitu. Mau sampai kapan kita berada di seperti ini, gitu kan? Nah, selanjutnya, kalau kita sudah profesional dan kita dibayar mahal, kita punya duit banyak nih, kita kaya, kita nyaman, tapi perasaan merasa hampa. Nah, Ikigai ini harus berada di tengah-tengah. Kita harus memiliki semua elemen. Ketika menjalani bisnis, harus betul-betul sesuatu yang kita cintai. Ketika menjalani bisnis, harus betul-betul sesuai dari misi hidup kita. Sesuai dengan passion kita, dan kita dibayar mahal ketika kita menjalani bisnis itu. Nah, harus sesuai semuanya. Baru kemudian kita akan menemukan konsep Ikigai ini. Nah, gitu ya. Jadi konsep Ikigai ini harus betul-betul sesuatu yang kita cintai. Harus sesuatu yang menjadi keinginan kita, passion kita, menjadi misi kita, dan kita menerima banyak uang. Kita dapat income banyak nih dari apa yang kita lakukan. Kalau kita misalkan begini, contohnya. Teman-teman suka mainan layang-layang gitu ya. Layang-layang ini kalau dijual kira-kira harganya 20.000 sampai 50.000 misalkan ya. Nah, kalau kita jualan itu karena kita senang dengan layang-layang, tapi mau sampai kapan gitu ya. Karena kita nggak kaya-kaya. Nah, sedangkan konsep Ikigai ini kita harus dapetin income yang gede juga dari situ. Jadi kita tidak boleh senang aja, tapi juga harus mendapatkan income yang gede, mendapatkan net profit yang gede. Untuk itu kita akan berada di posisi what you can be paid for. Jadi kita berada di posisi comfort, nyaman, kita juga merasa sempurna, kita juga gembira, kita juga merasa tenang. Itu ya konsep Ikigai. Nah, bagaimana cara menemukan passion? Nah, di sini teman-teman akan belajar bagaimana cara menemukan sebuah passion. Nah, potensi diri. Potensi diri ini ada 3 kolom di sini. Silakan teman-teman bikin 3 kolom ini di lembar kertas, lalu kemudian dituliskan apa hal-hal yang kalian sukai. Entah itu suka makan, suka traveling, suka fotografi, suka videografi, suka belajar apa, tuliskan semuanya. Sesuatu yang betul-betul kalian sukai. Itu tuliskan di kolom yang pertama. Apa hal yang Anda senangi, yang menjadi passion. Ini bisa banyak ya, bisa lebih dari 10 bahkan. Suka menari, suka menyanyi, suka makan, suka traveling, suka ngobrol, suka ya apapun, silakan ditulis semuanya di kolom yang pertama itu. Berikutnya kolom yang kedua, itu apa yang disukai dan dikuasai. Beda ya, yang disukai saja mungkin bisa banyak, tapi yang dikuasai kita lebih sedikit lagi nih. Misalkan dari semua yang disukai tadi, ternyata yang dikuasai desain grafis misalkan, fotografi, editing video, editing foto. Nah, itu dikuasai. Nah, itu ditulis di situ. Saya menguasai editing foto, saya menguasai public speaking, saya menguasai negosiasi skill, saya menguasai marketing, dan lain sebagainya. Nah, itu ditulis di kolom yang kedua itu. Lalu kemudian kolom yang ketiga, hal apa saja yang disukai dan dikuasai. Nah, ini lebih sedikit lagi. Kalau tadi 20, yang tengah ini bisa jadi tinggal 5, yang terakhir bisa jadi tinggal 1. Yang paling disukai dan paling dikuasai. Tuliskan itu. Nah, ternyata kita menemukan potensi diri kita itu berada di situ. Ya. Saat itu saya menuliskan. Ini terjadi ketika saya masih SMP saat itu ya. Saya menuliskan, saya suka ngobrol, saya suka komunikasi, saya suka sharing dengan teman-teman, saya suka berbagi, saya suka belajar. Gitu. Nah, saya tulis semuanya di situ. Hal yang dikuasai, saya menguasai saat itu SMP, saya menguasai musik, saya menguasai sulap, saya menguasai hipnotis, saya menguasai apalagi membangun hubungan sama orang gitu. Ya, saya bisa menguasai itu. Saya menguasai hipnotis, saya tulis di situ. Akhirnya, sebelum saya mendirikan beberapa perusahaan tadi, usaha-usaha saya yang lain, passion diri saya adalah menjadi seorang trainer saat itu. Jadi seorang trainer,
saya mendirikan lembaga pelatihan, saya ngajarin orang gitu ya. Saya di-hire sebuah perusahaan untuk ngasih training gitu. Training komunikasi, training skill, skill apapun, skill leadership training, communication dan lain sebagainya. Nah, di situ akhirnya saya tahu, oh potensi diri saya ini, passion saya ini. Dan itu mulai saya start tahun 2010 sampai akhirnya 2013, 3 tahun setelah saya mengumpulkan income dari bisnis saya yang pertama, akhirnya saya punya beberapa perusahaan itu. 2013 saya membangun sebuah bisnis Flavia Solution, terus membangun bisnis Smart Training, IAH, The Indonesian Academy of Hypnotherapy, dan lain sebagainya. Jadi passion ini bisa jadi awal mula kita memulai merintis usaha. Sesuaikan dengan passion kita dulu. Baru kalau kita sudah mendapatkan modal dari bisnis yang utama itu, ada resepnya. Sebentar, saya buka resepnya ya. Sebentar. Saya akan buka resepnya. Oke. Hati-hati terjebak dengan lifestyle ya teman-teman ya. Kalau lihat temannya pakai iPhone 11 Pro Max, teman-teman buru-buru langsung ngeredit HP ini. Ya, harus beli iPhone kan gitu kan. HP ku kalau temanku iPhone 11, aku harus iPhone 12 gitu. Atau iPhone 20 belum muncul. Nah, hati-hati dengan lifestyle. Lifestyle orang kaya sama orang miskin ini ya, ini akan membenturkan kita terhadap situasi milenial saat ini. Milenial saat ini kalau sepatu temennya mereknya Nike atau LV, Gucci, Louis Vuitton ya kan dan lain sebagainya, teman-teman akhirnya cepat-cepat beli LV, cepat-cepat beli Gucci, Coste dan lain sebagainya, barang-barang branded dan lain sebagainya. Nah, ingat, lifestyle-nya orang miskin. Pendapatan 100% juga dikeluarkan. Nah, kalau teman-teman punya income-nya misalkan per bulan 3 juta, pengeluarannya ternyata juga 3 juta, bahkan lebih sampai minus-minus, banyak barang cicilan. Nah, itu kalau mindset-nya orang miskin. Sedangkan lifestyle atau mindset-nya orang kaya itu berbeda. Nah, ini orang menengah dulu yang kita bahas. Pendapatan dikali berapa persen pengeluaran. Jadi ini orang menengah biasanya. Orang menengah ini masih mending dibandingkan orang miskin tadi. Orang miskin itu sampai minus ya, berarti tadi pengeluaran juga sama-sama besar dari penghasilan. Tapi kalau orang menengah ini, pengeluaran masih mending karena kewajibannya juga diisi di sini. Nah, kewajibannya juga dipenuhi, begitu ya. Tapi kalau orang kaya itu beda. Nah, orang menengah ini belum punya aset, itu orang menengah. Kalau orang yang kaya, itu beda. Kayak gini orang kaya. Nah, pendapatan, ketika kita dapat income, ketika kita punya uang, jangan dulu dibuat kewajiban. Jangan dulu dipakai pengeluaran semuanya. Tapi diputar untuk menjadi aset dulu. Gitu ya. Nah, jadi misalkan kita ada uang 3 juta, kebutuhan hidup kita 1 juta, nah 2 juta ini diasetkan, diinvestasikan. Tidak langsung dipakai untuk dinikmati. Jadi tidak langsung dinikmati ya. Nah, gitu. Oke. Ini yang akan menjawab pertanyaan. Mengapa yang kaya semakin kaya? Karena yang kaya semakin kaya itu begini. Kalau dia punya pendapatan, ya kan, dia dibikinkan aset dulu, dijadikan kos-kosan, dijadikan deposito, dijadikan saham, baru setelah itu mendapatkan penghasilan yang kedua. Nah, terus begitu selanjutnya, pendapatan kedua ini juga tidak langsung dinikmati, tapi dijadikan aset lagi, menghasilkan pendapatan ketiga. Selanjutnya mendapatkan penghasilan keempat, mendapatkan penghasilan kelima. Nah, bayangkan itu. Ya, jadi kalau misalkan kita punya uang, hari ini misalkan penghasilan kita karena dikasih uang satu orang tua, misalkan 1 juta di jatahnya, itu bersih. Kita pegang 1 juta misalkan, 1 bulan. Ya kan? Di luar dari biaya kos-kosan, di luar dari biaya makan, dan lain-lain. Nah, uang 1 juta ini kita bikinkan sebuah aset untuk mendapatkan pendapatan yang kedua. Nanti pendapatan yang kedua, income-nya berapa dijadikan aset lagi. Aset yang ketiga, pendapatan yang ketiga. Nah, seperti itu berikutnya. Sampai pendapatan kelima, baru boleh dinikmati. Gitu ya. Nah, sedangkan seorang mindset bisnis, anak-anak muda, anak-anak milenial hari ini, kalau misalkan untung, omsetnya 10 juta per bulan, katakanlah ya, ini mahasiswa, omsetnya 10 juta sebulan.
Melihat temennya beli baju mereknya itu, akhirnya ngikut, ya kan? Ngelihat temennya lagi beli HP, ya ngikut lagi beli HP. Gitu. Nah, di sini hati-hati. Jadi hari ini kita harus tahan dulu. Harus tahan dulu ya. Tidak langsung kita belanjakan habis. Tidak langsung kita habiskan pendapatan kita. Nah, di sini teman-teman sebagai pemahaman, nah itu bisa dilihat. Income pendapatan itu ada dua hal. Ada dua macam income. Ada aktif, pasif, sama portofolio. Sebetulnya ada tiga ya. Nah, di sini kalau teman-teman sudah bekerja, mahasiswa juga bekerja, misalkan di counter HP atau misalkan juga marketing di sebuah perusahaan juga bekerja. Nah, berarti teman-teman juga dapat nih aktif income. Aktif itu adalah income yang kita dapatkan langsung. Misalkan kita bekerja di sebuah pekerjaan, nah itu berarti kita dapat income aktif. Nah, sedangkan ketika kita membangun sebuah bisnis, sebuah usaha, yang dambaan seorang entrepreneur itu adalah kita punya passive income. Nah, ini ya. Passive income itu adalah ketika kita tidur, ketika kita sakit, ketika kita kuliah, sibuk dengan misalkan kita traveling, jalan-jalan, kita tidur pun tetap dibayar. Nah, itu passive income, teman-teman. Tapi kalau selama ini teman-teman masih menjalankan bisnisnya, masih harus terjun langsung, nah itu masuk aktif, belum pasif berarti ya. Nah, silakan dicatat gitu atau di screenshot. Kalau aktif, teman-teman mempromosikan produk skincare-nya, lalu kemudian teman-teman dapat bonus royalti atau komisi, nah itu masih aktif. Kalau teman-teman berhenti, terus akhirnya teman-teman tidak dapat komisi atau bonus, tidak dapat gaji, ya berarti itu teman-teman berhenti juga. Itu namanya aktif. Kalau pasif, meskipun teman-teman tidur nyenyak, itu tetap akan dapat income-nya. Contohnya, nah di sini ya, kerja tanpa kerja atau kerja sedikit. Nah, itu bisa dikatakan juga pasif. Misalnya kerja sedikit itu teman-teman hanya controlling, hanya mengkontrol penjualan seperti itu masih lah ya, controlling nggak apa-apa, itu masih masuk pasif. Properti, bisnis, surat-surat yang dimaksud ini saham, obligasi, dan lain sebagainya. Kalau portofolio itu seperti properti, emas, perak, kapital, nah itu portofolio yang ada dividen dari sebuah perusahaan yang dikasih ke kita. Nah, oke ya, teman-teman, kita next ke materi selanjutnya. Nah, setelah kita sudah tahu potensi diri kita akhirnya bisa menjawab sebuah pertanyaan ini. Sebetulnya siapa sih kita ini, gitu ya? Setelah kita tahu, lalu apa potensi-potensi yang ada di dalam diri kita ini yang bisa kita kembangkan? Gitu. Oh, ternyata kita itu adalah, nah di situ. Saya adalah seorang trainer, saya adalah seorang fashion, saya adalah seorang musisi, pemain musik misalkan. Nah, terus dari potensi kita ini, apa nih kira-kira yang bisa kita jual? Gitu ya. Kalau jadi seorang trainer, berarti kita jual diri ya. Artinya jual diri adalah kita membranding sosok diri kita polaannya ya polaan ilmu. Gitu ya. Itu kalau jadi trainer. Kalau itu adalah saya ketika saya masih SMP dulu, masih memulai bisnis. Saya harus sekolahan ilmu dulu nih. Belajar, ambil sertifikasi, dan lain sebagainya. Nah, kalau teman-teman adalah seorang fashionable, kalau teman-teman adalah seorang selebgram, ingat ya, selebgram itu juga sekarang sudah berpenghasilan puluhan juta, bahkan ratusan juta juga nih. Selebgram, YouTuber, itu juga bisa menjadikan uang juga. Gitu. Nah, ternyata sekarang ini milenial itu diuntungkan dengan situasi saat ini. Kenapa diuntungkan? Karena kita itu cari duitnya gampang di era sekarang. Jadi YouTuber, bikin konten kreator, kita bisa dapetin duit. Kita pinter desainer, kita bikin Instagram, kita bikin konten kreator, misalkan jasa untuk desain Instagram, bisa juga kita dapetin duit. Nah, jadi di situ kita akan menemukan nanti. Ini bagi teman-teman yang belum punya bisnis sama sekali, cari potensi dirinya, temukan passion-nya apa, baru setelah itu dicatat, lalu selanjutnya adalah kolom-kolom ini harus diisi. Nah, misalkan nih, teman-teman tadi bisnis frozen food. Nah, ya kan? Mitranya siapa sih? Pemasoknya dari mana? Distribusinya seperti apa nih?
Misalkan teman-teman kolaknya di Surabaya atau di Jakarta. Distribusi mitranya adalah JNE, JNT, Tiki, dan lain sebagainya. Ekspedisi. Oke, lanjut. Setelah itu, prosesnya seperti apa? Proses produksinya, logistiknya, begitu. Nah, bagaimana sistem proses produksinya? Itu juga ditulis. Distribusinya seperti apa? Pengirimannya. Dropshipper kah? Atau misalkan teman-teman nge-repack sendiri, di packing, dikasih stiker, seperti apa? Manajemen organisasinya gimana nih? Kalau memang belum terbentuk PT, UD, ataupun CV, masih baru mulai awal, ya kita lewati saja. Tapi kita harus tahu nih, marketing seperti apa, perencanaan pemasaran yang kita gunakan, gitu ya. Finansial keuangannya seperti apa nih? Sumber-sumber biaya, sumber-sumber pemodalannya. Modalnya berapa yang dikeluarkan, tulis di situ. Produk dan pasarnya seperti apa? Target marketnya. Itu harus jelas ya. Target market, ditawarkan ke siapa, marketnya seperti apa nih. Karena kadang begini, kita bisnis, produk kita bagus, tapi jualan kita kok minim ya. Padahal ini produk yang bagus nih. Nah, sesuai nggak sama target market kita? Nah, kadang target marketnya nggak cocok gitu. Kita jualan obat, tapi jualan obatnya di mall misalkan. Nah, orang di mall itu untuk jalan-jalan, ngapain pusingin mikirin obat? Nah gitu, berarti kan nggak cocok gitu ya. Nah, kita harus jualan, harus tahu tempatnya, harus tahu siapa target market kita. Kita mau menawarkan ke siapa. Nah itu ya, harus tahu potensi diri kita. Oke, sebelum kita lanjut, sampai di sini. Silakan teman-teman di kolom komentar juga boleh langsung kasih pertanyaan ke saya ya, dengan materi yang dibahas. Atau misalkan teman-teman boleh sharing. Selama ini saya sudah berbisnis, bisnis saya sudah jalan, tapi saya mengalami kendala. Nah, kendalanya apa? Silakan ditulis di kolom komentar juga. Selama ini saya pengen memulai bisnis, tapi saya takut nggak punya modal. Nah, ini pertanyaan yang sering kali muncul. Saya nggak punya modal. Teman-teman harus tahu bahwa bisnis itu tidak melulu kita harus punya modal, gitu ya. Kita nggak punya uang, bahkan 0 rupiah pun kita nggak megang duit sama sekali. Tapi kalau mindset kita adalah seorang entrepreneur, kita tetap bisa kok punya income. Nah, saya akan cerita sedikit teman saya. Teman saya namanya ini Mas Nado. Mas Nado ini adalah seorang entrepreneur. Sekarang jual belinya dia sudah gede, jual beli mobil, ya, mobil-mobil mewah. Harley Davidson juga dia jualan itu. Tapi sebelum dia memulai bisnisnya, dia percaya atau tidak, modalnya dia hanya modal peluang saja. Dari pengamatan dia mengamati saat itu dia mau masuk ke kedokteran gigi saat itu. Nah, ketika di kedokteran gigi itu di Fakultas Kesehatan, di Fakultas Kedokteran itu, kedokteran gigi, nah dia mengamati ternyata ada kebutuhan. Kakak kelasnya dia ketika ospek diminta untuk menyiapkan atau membeli buku, paket buku tertentu yang harganya itu sekitar 6 juta. Nah, 100 mahasiswa, sekitar 100 orang, dengan harus beli 6 juta per paket, per orang, gitu ya, paket buku ini, dia mencari peluang. Akhirnya dia pergilah ke Jogja untuk mencari buku distributor yang paling murah. Dia dapetin harga waktu itu 3.500.000. Harga di angka setengahnya dari harga 6 juta, bayangkan. Setelah itu, dia tawarin ke teman-temannya, nggak usah beli yang 6 juta itu. Beli di saya hanya 5 juta saja, saya kirim gratis ongkir ke rumah masing-masing. Akhirnya dari 100 mahasiswa baru ospek, 5 juta dikali 100 orang sudah berapa? Ya kan? Tapi ingat, itu masih omset. Net profitnya berarti kalau tadi 3,5 dijual 5 juta, ya berarti 1.500.000 bersih dia. Mungkin kepotong ongkir ya berapa. Anggap bersihnya 1 juta. 1 juta kalau dikali 100, itu 100 juta. Bukan nilai yang kecil. Gitu ya. Nah, berarti dari cerita teman saya tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa modal kita itu sudah diberikan oleh Allah, sudah diberikan oleh Tuhan, bahwa kita sudah memiliki mindset, kita memiliki pola pikir, kita memiliki seluruh bagian anggota tubuh kita ini sudah. Manusia itu people work perfectly. Manusia sudah diciptakan, sudah sangat sempurna. Jadi kalau hari ini kita masih mikirin soal modal, Mas saya mau buka bisnis, saya nggak punya modal. Lah kamu punya pikiran atau tidak? Jawabannya cuma begitu saja. Kalau kita punya mindset, seorang entrepreneur itu ditaruh dimanapun, diletakkan di pulau terkecil apapun, dia tetap bisa hidup. Karena mindset dia
dia sudah bisa pintar untuk melihat peluang, mengeksekusi sebuah bisnis, mengeksekusi untuk mencari income, gitu ya. Nah, ngomongin soal mindset, ini waktu saya masih ya, kita lanjut. Oke, ngomongin soal mindset, apapun yang kita lihat di dunia ini, seperti ilustrasi yang dilihat teman-teman, ada visual, ada auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory. Apapun yang kita lihat di dunia ini, kita selalu melihatnya melalui 5 indera. Visual, penglihatan, auditori, pendengaran, kinestetik adalah perasa. Ya, 5 indera yang kita gunakan secara maksimal ini. Nah, dengan 5 ini kita mengamati sesuatu, gitu ya. Nah, ternyata hasil dari pengamatan ini mempengaruhi pola pikir dan tindakan kita, habit kita. Mempengaruhi. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari apapun yang kita lihat akan diteruskan ke filtering, akan diteruskan ke penyimpanan, dan goalnya adalah behavior. Jadi mulai hari ini, teman-teman yang suka drama Korea, nontonin drama Korea, dengerin musik yang galau, begitu ya. Misalkan musik-musik melo, musik-musik patah hati, kurang semangat. Nah, itu hati-hati. Karena bisa terjebak mindset kita, behavior kita, perilaku kita, akan juga kita ini memiliki pesimis, kurang optimis, kurang percaya diri, minder, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kita mengamati orang-orang yang sukses, orang sukses itu apa sih yang dia baca, apa sih yang dia lihat, apa sih yang dia dengarkan, apa sih yang dia lakukan setiap hari. Nah, coba amati biografi orang-orang sukses itu. Misalkan pemilik Google, pendiri Google ataupun Facebook, si Mark ataupun Larry Page, pemilik Google, ataupun Jack Ma, pemilik Alibaba, ya kan? Nah, coba dia, apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, apa yang dia rasakan, apa yang dia lakukan. Itu amati. Karena itu semua ternyata berpengaruh perilaku dan tindakan kita. Nah, kenapa itu penting bagi kita? Nah, sekarang saya akan masuk ke sini. Nah, ternyata ini jawabannya. Simon Sinek ini seorang penulis buku terkenal. Buku ini sudah diaplikasikan oleh yang saya sebutkan tadi, pendiri Facebook, semuanya membaca buku ini ya. Ketika kita memulai usaha, kadang kita itu putus asa, kadang kita itu nggak komitmen, kadang kita juga sering sekali kita pesimis, terus kurang percaya diri. Nah, kenapa? Karena kita belum betul-betul sungguh-sungguh menemukan sesuatu yang membuat kita mulia ketika melakukan itu. Jadi ketika kita memiliki goal, memiliki tujuan hidup, memiliki bisnis, yang paling pertama yang harus dicari adalah why. Ini ya, why. Mengapa kita melakukan bisnis itu? Mengapa kita memilih bidang usaha itu? Nah, baru kemudian bagaimana cara mewujudkannya? Lalu baru apa? Apa yang saya dapatkan? Nah, seringkali orang ketika memulai bisnis langsung apanya dulu. Misalkan, apa ya yang bikin saya sukses? Kira-kira apa ya? Nah, gitu. Pasti apanya dulu. Apa ya yang membuat saya kaya? Lah, apanya dulu. Gitu. Nah, itu yang membuat kita akhirnya sering putus asa. Jadi kita harus why-nya dulu. Nah, langsung ke contoh saja. Nah, ini Facebook ya, si Mark. Why bisa diartikan adalah tujuan mulia. Tujuan mulianya si Mark waktu itu mendirikan Facebook. Dia nggak kepikiran pengen kaya dari Facebook. Gitu ya. Dia nggak kepikiran pengen kaya. Dia hanya ingin membantu teman-temannya dia ketika sudah lulus dari Harvard. Ya, nanti dia itu bisa mengumpulkan data-data alumni seperti tahun angkatan, kedekatan mereka, terus nomor telepon mereka. Awalnya Facebook itu hanya itu saja tujuannya, gitu ya. Nah, lalu kemudian ternyata setelah tujuan mulia itu, si Mark itu tadi tujuannya untuk mengumpulkan data alumni, ternyata Facebook itu disukai, gitu ya, menjadi startup saat itu. Dan menjadi sekarang Instagram dibeli oleh Facebook, WhatsApp dibeli oleh Facebook, dan akhirnya si Mark kaya raya dari Facebook. Kayanya dari mana? Dari iklan, ya, dari iklan. Orang berapa ratus juta orang sudah menggunakan Facebook, gitu ya. Nah, itu tujuan mulianya si Mark. Lanjut lagi ke Larry Page. Ketika mendirikan Google,
si Larry ini tujuannya hanya ingin membantu sahabatnya untuk mengerjakan skripsi, tesis, disertasi, kuliahnya. Jadi nggak pengen sebetulnya si Larry itu, saya pengen kaya lewat Google. Ya enggak. Gitu ya. Dia hanya pengen membantu teman-temannya. Jadi konsepnya sederhana si Larry. Dia hanya mengumpulkan buku-buku. Jadi teman-temannya dia yang punya buku-buku bagus, diketik ulang, dimasukkan ke Google. Ya, konsepnya begitu aja. Dan ternyata semua orang kalau mencari referensi apapun, mereka semuanya pakai Google. Nah, bayangkan, sederhana sekali pemikirannya. Makanya mindset ini yang harganya mahal ya. Ide adalah yang paling dihargai mahal. Ide itu adalah hal yang paling penting, hal yang paling mahal. Tadi ya, Larry Page. Sama juga Jack Ma. Jack Ma ini dulu juga gitu. Dia hanya pengen membantu teman-temannya untuk menjual produk-produknya. Karena produknya, kenapa sih orang-orang Cina, orang-orang Tionghoa itu dia memproduksi barang banyak tapi bingung jualnya gimana ya caranya. Nah, si Jack Ma ini rasis saat itu. Dia hanya bisa membantu teman-temannya. Dia hanya mau membantu teman-temannya orang-orang Cina itu untuk berjualan di lewat Alibaba.com. Tapi ternyata saat ini Alibaba sudah besar sekali ya, bahkan menyuntikkan dana ke Shopee, ke Tokopedia gitu ya, ke Alibaba. Nah, itu contohnya ya. Sebelum kita lanjut, ini sudah ada pertanyaan masuk dari siapa ini? Bima Putra. Permisi Bapak, izin berbagi pengalaman. Saya pernah memiliki usaha Thai tea di Kota Nganjuk, modal saya 9 juta dan selama 6 bulan buka keuntungan sudah sekitar 27 juta. Namun usaha tersebut sudah tutup karena penurunan penjualan Desember 2019. Dan saya usaha di portofolio saham sejak Februari. Rugi 40% dan sekarang sudah mulai membaik. Mohon masukan atas tindakan saya tersebut dan izin tanya perihal perbedaan antara saham dan reksadana. Karena yang saya tahu, yang saya rasakan saat saham rugi, reksadana tidak terlalu rugi. Namun saat saham naik, pesat keuntungan reksadana naik. Tapi tidak sepesat saham. Terima kasih. Oke, ya Mas Putra. Baik. Sudah memulai usaha Thai tea di Nganjuk dan keuntungannya sudah luar biasa ya, 27 juta. Mudah-mudahan 27 juta ini adalah net profitnya Mas Putra, tidak dipotong lagi, bukan omset ya. Karena ingat teman-teman ya, omset gede belum tentu net profitnya gede juga. Omsetnya 1 miliar, net profitnya 10 juta. Misalkan, wah jauh banget ya. Nah, misalkan nih, omsetnya 50 juta, net profitnya ternyata 10 juta katakanlah. 50 juta omset, 10 jutanya net profit. Tapi ada juga yang omsetnya 20 juta, net profitnya 15 juta. Ya mending yang 20 juta, net profitnya 15 juta. Daripada 50 juta, 10 juta dapatnya. Ya kan? Nah, jadi harus hati-hati ya di sini. Kita fokusnya kejar net profitnya. Jadi net profit itu bukan omset. Ya. Nah, yang dilakukan Mas Putra ini sudah hebat ya, cukup berani ketika Mas Putra ini adalah seorang mahasiswa dengan modal 9 juta, terus 6 bulan buka keuntungan 27 juta, berarti ini growth nih, berkembang. Tapi Mas Putra juga agile ya, Mas Putra memiliki sikap agility, artinya apa? Lincah dalam mengambil keputusan. Ketika penjualannya sudah menurun, dia langsung tutup usahanya, lalu kemudian berlari ke reksadana, saham, dan lain sebagainya. Nah, pengambilan keputusan yang dilakukan Mas Putra ini bisa dikatakan tepat ya, karena ketika Mas Putra tidak punya usaha lain nih, bingung mau ide apa, bisnis apa ya kan, itu nggak apa-apa seperti itu. Kalau kita bingung bisnis apa, investasinya kemana? Kalau investasinya tidak cukup gede, uang yang kita miliki ini nggak gede nih, ya sudah lari ke saham aja. Saham itu bagus ya, tapi kalau kita punya duit yang lumayan, belikan emas aja. Belikan emas berapa gram, nanti kita tunggu ya jangka panjang seperti apa. Emas itu juga kemarin saya beli terakhir 800.000. Saya beli beberapa, terus setelah itu beberapa bulan ternyata kenaikannya cukup signifikan, luar biasa sekali, sampai di angka 1 juta lebih saat itu ya. Kalau saya jual, wah keuntungannya sudah tinggi sekali itu. Nah, di situ. Jadi keputusan saham ataupun reksadana dan sebagainya itu boleh. Cuman kalau saham, reksadana dan sebagainya itu biasanya untuk jangka panjang memang ya. Kalau jangka pendek untuk kehidupan sehari-hari ini, misalkan 27 juta ini diinvestasikan ke saham semuanya, nah itu juga nggak bagus. Investasi yang bagus adalah harus beda waktu dan beda jenis. Ini dicatat ya teman-teman ya. Investasi yang bagus itu harus beda waktu dan beda jenis.
nggak boleh 27 juta ini diinvestasikan ke saham semua. Itu nggak boleh juga. Karena kita harus waspada nih, kita harus awareness. Kalau 27 juta, katakanlah untuk saham 10 juta. Terus lalu kemudian 10 juta lagi untuk kepentingan yang lain. Investasi yang bisa diputar dengan cepat, gitu ya, yang mendapatkan keuntungan cepat. Misalkan kolakan apa yang lagi rame saat ini. Misalkan rapid test dan lain sebagainya, teman-teman kolaan di Shopee, di Tokopedia dijual dengan teman-teman yang lain seperti itu. Atau masker, ataupun APD-APD yang lain. Misalkan ya 10 juta. 7 jutanya untuk save, karena kita harus perlu dana darurat. Kita harus punya dana darurat. Dana darurat ini harus 5 kali income kita, itu rumusnya. Misalkan income kita per bulan 3 juta, berarti dana darurat kita harus 5. Ya. Artinya apa? 5 bulan ke depan, kita nggak dapat gaji apapun itu, kita punya cadangan uang. Kita punya dana darurat sebesar 15 juta untuk hidup. Gitu ya. Nah, itu rumusnya dana darurat. Bagus, Mas Putra. Keputusannya udah tepat ketika sudah tutup, ya kita harus agile ya. Kita harus lincah mengambil peluang yang lain. Nggak bisa kita terus kemudian fokus ke tetap kita pertahankan Taiti-nya, ya nggak bisa. Atau Taiti-nya ditutup atau tidak ditutup, pindah saja di rumah, kerjasama sama GoFood atau GrabFood seperti itu. Nah, itu lebih baik. Karena sekarang semua orang ordernya lewat situ, orang malas keluar, pandemi dan lain sebagainya. Ya, sudah bagus keputusannya. Yuk, silakan sharing-sharing lagi. Oke. Boleh silakan yang lain juga silakan langsung disampaikan di grup itu ya. Oke ya, tujuan bekerja. Nah, ini sebentar. Saya juga siapkan materi lanjutan saya. Sebelum nanti dibuka sesi tanya jawab. Tapi boleh loh, teman-teman kalau mau sharing langsung nggak apa-apa. Langsung via grup ya. Langsung via grup. Oke. Nah, ini teman-teman bisa di screenshot ini. Ini namanya Business Model Canvas, BMC ya. Ketika teman-teman memulai bisnis, kalau sekarang sudah berjalan, nah, teman-teman harus punya BMC ini supaya bisnisnya terarah, supaya bisnisnya bisa berjalan dengan baik. Karena kalau kita nggak punya BMC, mau sampai kapanpun kita nggak akan dapat investor, ya. Ketika teman-teman bisnisnya sudah growth, sudah berkembang, sudah jalan, lalu teman-teman juga punya BMC, bisnis model kanvasnya jelas, menarik oleh investor, teman-teman bisa dapetin dana investor, gitu ya. Nah, saya contohkan BMC-nya, nah, dapur coklat, ini contohnya, silakan di screenshot juga. BMC ini ada beberapa kolom yang harus teman-teman isi, teman-teman tulis. Misalkan dapur coklat ini partnernya siapa? Oh, ternyata partnernya ada yukmakan.com, ada sebuah platform untuk jual beli makanan, ada PT Candy Confectionery. Misalkan berarti ini percetakan, katakanlah. Teslar 102.7 FM, berarti ini radio untuk proses marketingnya. Nah, key partners itu adalah bagian apa saja nih, partner siapa saja nih yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis kita. Baru dari key partners kita akan tahu key activity. Aktivitas apa saja yang akan kita kerjakan di dalam bisnis kita. Value proposition ini adalah apa yang menjadi nilai-nilai unik yang tidak oleh perusahaan lain di bisnis kita. Dapur Cokdia menyedia seluruh macam-macam jenis coklat ada di sini. Nah, gitu ya. Customer relationship, bagaimana cara membangun hubungan customer, misalkan dibangun hubungan dengan baik, dicatat Facebook-nya, terus dicatat tanggal lahirnya, nanti diucapkan selamat ulang tahun dan lain sebagainya. Customer segmentasi. Nah, ini target marketnya siapa? Anak-anak, remaja, dewasa atau siapa? Revenue stream itu adalah keuntungannya didapat dari mana saja nih. Ya, keuntungannya, income kita didapat dari mana saja. Cost structure, nah di sini biaya yang dikeluarkan apa saja, biaya promosi, biaya bikin website, biaya desain, biaya Instagram, marketing, biaya digital marketing dan lain-lain, biaya karyawan, nah ini ditulis di sini. Nah,
Ini penting, kenapa? Karena dengan ini kita akhirnya bisa tahu nih arah bisnis kita lebih jelas. Saya kasih contoh lagi, key partners BMC-nya Airbnb. Nah, teman-teman tahu ya, Airbnb, Traveloka, Red Doors, terus kemudian apa lagi? Banyak beberapa bisnis, silakan. Nah, di sini bisa di screenshot juga. Airbnb punya BMC-nya seperti itu. Key partners-nya pemilik rumah, travel manager, investor, lobby, fotografer, maps, dan lain-lain. Terus key activities-nya ngapain? Nah, itu bikin platform, ya kan? Enhance positive radius, negative network effect, dikasih review-review kamar hotelnya. Airbnb itu kalau teman-teman belum tahu, itu seperti Red Doors ya. Nah, ada lagi nih Spotify. Nah, BMC-nya Spotify. Kalau teman-teman Spotify-nya Spotify, nah customer segmennya mass market, seluruh orang, seluruh lapisan masyarakat bisa menikmati Spotify. Oke, kalau tersendat-sendat, maaf, jaringan internet di sini agak terganggu sedikit. Oke ya. Nah, ada lagi nih yang di kolom komentar. Mantap, sudah masuk ya. Sip. Ini akan dilanjut ke moderator nanti. Silakan di screenshot juga ini teman-teman ya. Nah, BMC ini silakan HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia untuk cabang Kota Kediri, yang kebetulan juga saya sebagai ketuanya, ada program. Teman-teman yang memiliki usaha, teman-teman yang memiliki bisnis yang bagus, ya, yang sudah berjalan, yang produknya betul-betul sudah ada, silakan dipresentasikan ke kami. Kalau teman-teman perlu modal untuk Januari sampai Desember tahun depan 2021, Januari sebentar lagi, ada dana 200 juta yang sudah kita siapkan untuk teman-teman, untuk modal teman-teman. Karena HIPMI PT Perguruan Tinggi ini sementara masih Strada Indonesia untuk Kota Kediri dan UNP, kampus UNP Kediri, ada 2 kampus yang ada HIPMI PT-nya. Nanti berlomba-lomba teman-teman menyampaikan presentasi ke kami, bisnisnya seperti apa, BMC-nya seperti apa ke saya. Kalau memang itu nanti bagus, akan kita monitoring, akan saya kasih modal 200 juta untuk mengembangkan bisnisnya lebih growth lagi. Nah, ini real, dananya nanti akan cair 3 bulan 50 juta. Jadi 3 bulan 50 juta, kalau perlu pengembangan lagi akan cair lagi seperti itu. Nah, silakan teman-teman, kalau sudah mulai usaha, dirapikan dulu ya. BMC-nya, key partners-nya siapa. Jadi supaya kita sebagai investor nanti tahu nih pengembangannya seperti apa. Ya, ini peluang bagi teman-teman mahasiswa semua, mumpung ada nilainya 200 juta, saya sendiri juga bingung misalkan dana ini nanti tidak terserap. Jadi biar terserap untuk teman-teman Strada spesial ya. Jadi silakan teman-teman nanti resepkan yang bagus, rumuskan yang bagus BMC ini supaya bisnis teman-teman terarah dengan baik. Gitu ya. Nah, baik. Sementara itu dulu saya akan kembalikan ke moderator dan kita sambung untuk tanya jawab. Silakan ya teman-teman yang sudah mulai bisnis ataupun yang belum punya bisnis, sekarang saatnya yang muda yang berkarya, yang muda yang berkembang ya. Karena hari ini kan kita ini millennial disruption. Kita menghadapi milenial ini biasanya kan semangatnya tinggi tapi lemah di eksekusi. Nah, saatnya kita harus eksekusi ya. Nggak hanya konsep, nggak hanya berpikir aja. Nah, kalau teman-teman perlu modal untuk bisnis yang sudah berkembang, silakan. Nanti WA ke saya share nomor HP saya juga. Oke, sebentar lagi saya diingatkan panitia nih. Waktunya gitu ya. Oke, mana nomor HP saya? Kok nggak ada ini? Oh, saya tulis di kolom komentar aja. Saya tulis 0812 9000 6044 untuk Instagram Alfian D. Putra. Nah, silakan teman-teman catat, itu nomor WA pribadi saya, lalu kemudian ada Instagram juga. Kalau teman-teman follow, nanti saya follow back juga ya. Oke, nah teman-teman silakan. Apapun yang ingin ditanyakan nanti bisa lewat WA kalau waktunya memang terbatas di sini ya. Wah, ini pertanyaannya panjang-panjang nih, keren, berarti semangatnya luar biasa. Sebentar ya, nanti biar dipandu oleh moderator kita. Oke, silakan dari Strada, saya kembalikan. Baik, terima kasih untuk Kak Alfian atas materi yang luar biasanya. Selanjutnya kita tanya jawab ya teman-teman.
itu sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak. Bisa dibacakan aja yang tadi belum. Ya, saya bacakan terlebih dahulu ya. Dari Edmund Luki. Mohon maaf, Kak. Bertanya, investasi apa yang cocok bagi para pemula yang bisa dilakukan untuk para kaum milenial? Terima kasih. Oke, investasi yang cocok untuk para milenial ya. Nah, saya langsung jawab dulu ya. Oke, semoga suara saya tetap terdengar dengan sangat jelas. Investasi yang cocok, investasi apapun, harus dilihat dari financial ronsen kita. Financial ronsen yang dimaksud itu adalah uang yang kita miliki ini berapa sih? Uang hidup kita ini berapa sih? Gitu. Nah, pengeluaran kita berapa nih sehari-hari? Nah, kalau kita sudah menuliskan itu, baru kita akan tahu nanti. Nah, pesan saya, 70% income yang ada atau uang yang ada di saku kita, di dompet kita, itu 70% harus diinvestasikan. Nah, ya, 30% baru untuk biaya hidup, biaya makan. Ya. Makanya orang yang sukses itu adalah orang yang bisa menahan dirinya. Nggak dikeluarin semua nih uangnya. Gitu. Jadi harus betul-betul diperhatikan. Itu ya kalau menurut saya. Jadi kalaupun misalkan, Mas, uang saya ini hanya 5 juta atau hanya 2 juta nih, Mas. Kalau untuk beli emas ya cuman dapatnya dikit. Sekarang emas itu ada yang namanya emas mini. Jadi teman-teman bisa kok beli emas mini, bahkan 0,1 gram saja ada emas mini. Nah, emas mini itu teman-teman beli gitu. Nah, itu nanti disimpan, emas fisiknya disimpan dengan baik seperti itu. Itu sudah merupakan investasi. Tapi sekali lagi ya, investasi itu melihat finansial ronsen kita, gimana keuangan kita, gimana pengeluaran kita. Nah, kalau untuk milenial saat ini, investasinya ya saham itu bagus. Kalau memang uangnya saham kan minimal harus 100 lot. 100 lot itu kalaupun misalkan saham-saham perusahaan-perusahaan gede, itu ada yang per lembarnya hanya Rp200, Rp300, Rp500, Rp1.000, itu ada, Rp2.000 ada. Tapi yang Rp30.000 ya ada juga gitu. Nah, sedangkan saham itu harus minimal 100 lot. 1 lot 100 lembar. Jadi kalau Rp100 kali 100 lembar ya tinggal dikalikan aja. Itu masih terjangkau juga untuk milenial. Gitu ya. Ini ngomongin soal investasi ya. Tapi kalau untuk pengembangan bisnis, ya dikembangkan saja saran saya. Kalau misalkan ada uang 5 juta nih, ya kembangkan lagi. 3 jutanya misalkan diinvest, 2 jutanya diputar lagi nih. Karena kalau investasi ini kan biasanya berlaku jangka panjang kita. Uang kita tidak berkembang. Kita kolak barang, lalu kemudian diputar, dijual lagi, kolak lagi, putar lagi, itu kan nanti akan terkumpul lebih banyak lagi. Oke ya. Oke, selanjutnya ya. Ada lagi, usaha saya mengalami penurunan pada saat ini. Sibuk melanjutkan ke perguruan tinggi, sampai saat ini belum ada kenaikan, padahal saya sudah memberikan berbagai promo dan lain sebagainya. Mungkin ada saran, Kak? Nah, saran ini saya harus tahu dulu nih, usahanya di bidang apa, lalu kemudian promosinya selama ini seperti apa. Silakan nanti WA saya aja ya. Yang ini saya harus lebih jelas. Ini kayaknya juga keluar nih ya, CNC ini. Gelap nih di situ. Maaf Bapak izin bertanya, ini siapa? Edmoid Lucky. Namanya keberuntungan ini. Investasi apa yang cocok? Oh ini tadi sudah. Oke ya, sudah ya. Rida, Kak saya terkadang mau buka usaha, maju mundur. Gimana caranya untuk mulai buka usaha? Sekalipun ingin jadi reseller. Ingat ya, ketika memilih sebuah reseller, carilah distributor yang betul-betul bisa fleksibel. Dia siap produknya ready terus, lalu kemudian distribusinya lancar, terus kemudian harga HPP produknya itu murah gitu ya. Cari yang paling murah, paling terendah. Karena ketika kita jualan, kita akan dunia online nanti ya. Karena dunia online itu banding-bandingan harganya luar biasa. Izin bertanya Pak, saya asli monggo. Monggo, dari kelompok Edmoid. Oh, tadi udah. Oh ini, pertanyaan panjang. Kebanyakan dalam berbisnis seringkali mengalami pemasukan lebih besar ketimbang
Pemasukan lebih besar ketimbang pemasukan. Pengeluaran mungkin ya, bagi pembisnis yang baru. Nah, itu dia yang saya bilang tadi. Jadi, kembali lagi ke lifestyle hidup kita sebetulnya ya. Yang kita itu terbawa lifestyle teman-teman. Kalau teman-teman pakai barang branded, kita ngikut-ngikut barang branded. Nah, itu sebetulnya nggak perlu ya. Apakah ada tips dari Bapak untuk menjadikan pembisnis mengantisipasi pengeluaran untuk tidak melebihi pemasukan? Nah, financial rules saya katakan. Jadi tuliskan, bikin kolom ya, skala prioritas. Skala prioritasnya harus ditulis. Kebutuhan sehari-hari yang tidak bisa kita tinggalkan, beli pulsa, paket datanya berapa. Jadi semuanya harus terhitung secara rapi. Sekali lagi ya, harus terhitung secara rapi. Karena kalau enggak, ya uang kita akan habis terus, akan boros terus. Bahkan kita beberapa hal, sesuatu yang enggak penting, tapi kita beli. Nah, itu ya. Oke. Kalau izin bertanya, banyak sekali nih. Itu Juni ada menawarkan ke saya untuk tanam modal. Oke. Kalau nugget saya lagi ramai sekali saat itu, dan untuk satu kecamatan biasanya bisa tembus 200 sampai 300 nugget. Lalu kami berunding pada saat itu, beliau menawarkan modal berapa bukan, tapi nanti setiap keuntungan yang didapat dibagi sama 50%. Beliau membantu saya untuk memasarkan online. Harus saya bagaimana ya? Apakah saya terima atau tidak? Karena saya membuat makanan yang saya jual juga dari pagi sampai orang yang mau menawarkan investasi atau menawarkan modal ke. Karena ketika modal itu sepenuhnya akan diberikan di seperti ibaratnya sudah Erina butuhnya berapa? 100 juta. Erina dikasih 100 juta, berarti bisnis itu sudah bukan milik Erina lagi. Bisnis itu miliknya investor, miliknya pemodal gitu. Erina jadi karyawan aja di bisnis itu akhirnya, kan begitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya dengan hitung-hitungan persentase seperti ini, Erina tetap harus dihitung. Harus tetap dihitung. Ibaratnya begini, Erina. Dari omset secara keseluruhan, katakanlah 300 nugget itu dapatnya misalkan bersihnya 30 juta. Nah, dari bersih ini harusnya pembagiannya tidak 50-50. Anggap saja 60-40, 10%-nya untuk operasionalnya Erina gitu ya. Nah, itu bisa kalau memang Erina tidak adil ketika melihat dari pembagian persentase itu gitu ya. Tapi kalaupun misalkan Erina itu masih sanggup dengan modalnya Erina sendiri, dengan 300 nugget itu, pengadaan itu, pembiayaan itu Erina cukup modalnya, ya Erina aja yang eksekusi, nggak perlu investor gitu ya, nggak perlu pemodal gitu. Oke, jadi untuk pemodalan seperti itu. Ketika modal diberi sepenuhnya, anggap aja kita sebuah perusahaan, kita mendirikan PT, perusahaan perseroan terbatas ya, bikin PT, namanya PT Erina Esa misalkan ya. Nah, di PT Erina Esa ini lembar sahamnya ada 100. Nah, saham keseluruhan modal yang ditanam 250 juta. Berarti per 100 sahamnya dari 250 juta berarti 2.500.000 gitu ya. Nah, pembagian saham ini lembar-lembarnya ini. Nah, di sini ketika Erina nanti misalkan pengajuan, dia mau memberikan modal sekian, tapi Erina sekian, nah ajukan aja ke pemilik modalnya. Tapi jangan pernah takut sama investor ya, jangan pernah takut. Hindari itu. Harus tetap kita memberi peluang investor. Karena kita harus mengukur kemampuan kita juga Erina ya. Kalau Erina nggak sanggup 300 nugget ini ke beberapa kecamatan gitu, Erina nggak punya modal untuk itu, ya Erina terima investor itu dengan Erina negosiasi. Misalkan 70-30 gimana Pak? Bapak 30%. Bapak tinggal duduk manis. Tapi nanti modal yang Bapak sampaikan ini tetap saya akan kembalikan uangnya. Misalkan begitu. Dari bagi hasil bersih nanti dipotong. Erina misalkan 70% itu nggak bersih, 10%-nya untuk mencicil modal yang diberikan oleh investor itu. Itu boleh seperti itu. Jadi anggapnya Erina itu 60%-nya bersih, 10% untuk mencicil modal yang diberikan, 30% orangnya tidur manis, Erina yang bekerja. Nah, seperti itu. Itu sepertinya solusi yang bagus. Tapi jangan pernah takut ya sama investor, karena ya kita harus mengukur kemampuan. Sayang kan kalau Erina tidak mengeksekusi pengadaan ini, sedangkan Erina sendiri, ini peluang yang cukup luar biasa juga.
Ya. Jadi itu sih, coba tawarin gitu Erina 70%, nanti 60%-nya Erina bersih, 10%-nya modal itu akan dicicil. Ketika lunas nanti ya selesai. Kerjasamanya selesai. Itu bagus. Erina akan berkembang kan, akan growth begitu. Nah, berarti sudah bisa berdikari nih, bisa berdiri sendiri nih Erina. Nggak akan terikat seperti itu karena nilai kontraknya cukup sampai masuk, misalkan pengadaan itu biayanya 50 jutanya, cukup sampai mencicil 10%-nya 50 juta itu bertahap dengan nilai proyek. Boleh nanti selanjutnya kalau ada pertanyaan lagi bisa lanjut via WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Ya, silakan moderator. Ada yang ingin bertanya secara langsung juga boleh. Ini ada pertanyaan Ya, dari silakan. panitia, Kak. Boleh, silakan. Ya. Halo, selamat siang Bang. Selamat siang. Jadi gini, saya mau bertanya. Jadi saya warung kopi ya nggak besar amat sih. Jadi sering diajak join sama orang-orang lain. Nah, buat Anda bahaya nggak sih join itu? Kalau dari saya tuh join itu dari pengalaman teman saya itu dia tuh join lalu tiba-tiba bangkrut dan warungnya pecah gitu. Nah, kalau menurut Abang tuh gimana? Oke, pertanyaan bagus. Jadi gimana kalau misalkan kita itu punya warung kopi, terus itu ada teman-teman yang ngajakin join. Nah, kembali lagi ke bagaimana diri kita. Bisnis kopi-kopian itu, kafe, angkringan, dan lain sebagainya. Itu merupakan bisnis short term ya. Jadi bisnis jangka pendek. Bisnis jangka pendek itu melihat momentumnya. Kalau momentumnya hari ini adalah kopi yang lagi tren, kafe, tempat kopi, tempat nongkrong, co-working space, ya, dan lain sebagainya, itu lagi trending hari ini, ya harus cepat kita mengambil momentum itu. Ketika kita diajakin join oleh teman, ayo join nanti kita pengembangan, kita bikin cabang 1, cabang 2, dan lain-lain. Nah, ketika kita sudah matang konsepnya, sudah matang itu artinya bisa kita lepas dengan teman-teman itu mengaplikasikan konsep atau sistem bisnis kita, ya nggak masalah gitu. Kita boleh, teman ngajakin join nggak masalah. Tapi kalau datang ke konsep, terus kemudian kita diajakin join ke teman, ya pasti akan gitu ya. Konsepnya dulu harus dimatengin. Pemilik Baba Raffi, kebab Turki Baba Raffi, Mas Hendy Setiono, itu teman saya. Nah, itu juga begitu. Sebelum memutuskan untuk kebabnya di-franchise-kan, dia bikin sistem dulu yang bagus. Sistem itu SOP ya. Gimana SOP-nya sudah jadi belum? Bikin kopi menu ini harus sama rasanya dengan kopi nanti ketika kita buka cabang. Pelayanannya seperti apa? Service excellence-nya harus sama juga di tempat kita sama di cabang kita nanti berikutnya. Jadi sistem ini harus diperkuat dulu. Baru kemudian kita boleh, misalkan teman ngajak, ya beli aja franchise-nya. Tapi selama kita belum terjadi, sistemnya belum terbentuk, lalu kemudian dengan seperti ini kita sebetulnya masih bisa bertahan. Ya udah, ngapain kita join teman kita masukin ke bisnis kita? Kecuali kalau joinnya adalah tujuannya untuk meng-growth, untuk mengembangkan kopinya Mas tadi, ya itu bagus, nggak apa-apa. Kopi misalkan, ya udah deh, kamu join, kamu punya modal berapa? 100 juta. Ya udah 100 juta ini nanti bisa kita bikin 2 tempat lah untuk kopi-kopian ini, kan ini juga modalnya tidak terlalu besar juga. Tapi nanti sharing profitnya gimana nih? Nah, bahasanya sharing profitnya gimana? Dari nilai omset, terus profitnya seperti apa? Sekali lagi, sistemnya harus jalan dulu. Karena bisa jadi posisi menentukan prestasi. Kopinya Mas itu rame, buka di tempat lain bisa jadi sepi. Kembali lagi ke target market kita, mencapai nggak targetnya? Lingkungan sekitarnya banyak anak kuliahnya nggak? Banyak anak-anak yang suka nongkrong nggak? Karena bisnis itu adalah kita sebetulnya jualan komunitas. Nah, community kita seperti apa? Bangunlah komunitas kita. Oke ya, seperti itu. Kalau join, kalau itu memang membuat perusahaan
kopi-kopi Mas lebih growth, lebih berkembang, ya join aja nggak apa-apa. Tapi sistemnya harus jelas dulu. Sistem kopi-kopinya, SOP-nya, karyawannya, apa SDM-nya, nanti pelatihannya seperti apa. Oke, ada lagi. Lagi Bang. Oke, silakan. Jadi gini, ya usaha saya itu lama-lama sih. Waktu sepi terus kayak nggak ada orang itulah. Nah itu caranya mengatasi kita tuh biar nggak ngeresulu lah intinya. Itu gimana? Ya ini buat mungkin yang lagi merintis usahanya terus lagi sepi, gimana sih caranya biar nggak resulu gitu Bang? Oke, nah ini kembali lagi ke slide saya pertama tadi. Ketika kita menjalani bisnis apapun dalam bidang apapun, kalau kita mengalami penurunan omset, penurunan net profit, ya kita harus begitu. Karena ketika kita menghadapi bisnis apapun itu, ya kita enjoy your business tadi ya. Kita harus enjoy, kita harus tetap hadapi dengan penuh semangat, penuh tantangan gitu ya. Ketika kita enjoy your business, kita enjoy menjalani bisnis kita, ya kita akan baik-baik saja dengan situasi seperti itu. Kita harus cari cara terus. Nah, cara yang paling baik adalah dengan modeling. Saya tulis ya, modeling. Nah, di kolom komentar itu. Jadi kita harus memodel. Misalkan nih, bisnis kita, kopi-kopian kita, kafe kita sepi. Ya, kita cari kafe yang lagi rame di tempat kita. Kita model aja dengan persis contoh plek ya. Contoh apa konsepnya dia, seperti apa dia, kenapa dia disukai. Nah, akhirnya kita akan menemukan USP. Nah, USP itu Unique Selling Proposition. Nah, itu USP. Nah, penting ini. Kenapa kopi-kopian kita sepi? Kenapa jualan kita sepi? Sudah punya USP belum produk kita? Unique Selling Proposition. Produk kita itu apa sih yang membuat berbeda dari kafe kita, menu kita, rasanya kopinya seperti apa, alat yang digunakan, penyajiannya seperti apa, service excellence-nya seperti apa, marketing kita juga harus unik ya. Nah, di situ USP. Nah, dengan sesuatu yang unik, dengan sesuatu yang strategi marketing, ada value, ada nilai-nilai yang lebih. Akhirnya akan muncul yang namanya value dalam bisnis itu. Nilai. Gitu ya. Nah, jadi kalau kita sudah enjoy your business, kita enjoy menjalani bisnis kita, ya kita nggak ngersulo, Mas. Nggak boleh. Mindsetnya seorang entrepreneur itu nggak boleh ngersulo. Karena pada prinsipnya, di atas pun kita juga penuh tantangan, di bawah pun juga kita penuh tantangan. Jadi tetap harus on the track, tetap harus semangat, tetap harus komitmen, harus konsisten menjalani bisnis kita. Konsisten itu, kalau misalkan satu kita lakukan cara ini nggak berhasil, ya temukan cara yang lain. Kalau cara ini nggak berhasil lagi, ya kita cari modeling, model orang-orang sukses, model kafe-kafe yang sukses, fashion, kenapa dia bisa laku, laris, dan lain sebagainya. Misalkan Vanilla Hijab, kenapa dia ketika posting jualan jilbab hanya dalam waktu beberapa jam, jualannya langsung habis, ludes, laku terjual. Siapa lagi? Siapa itu? Agnia Punjabi misalkan. Dia posting kemarin juga jualan baju. Itu juga begitu. Berapa laku ribuan piece dengan waktu yang sangat singkat. Nah, apa yang dia? Ternyata ada copywriting yang bagus. Copywriting yang bagus. Cara jualan dia di Instagram itu menarik. Ada sesuatu value lebih nih ketika melihat postingan-postingannya. Makanya sekarang itu orang sudah tidak suka yang namanya direct selling, tapi orang lebih suka soft selling. Soft selling itu awalnya kita berbagi tips gitu ya. Kita lebih banyak berbagi dulu, baru kemudian kita jualan. Tidak langsung kita nawarin produk. Aku jualan ini loh, jualan kopi. Aku jualan baju, jualan jilbab. Tidak, tapi kita soft selling. Kita bahas dulu jilbab yang bagus itu yang seperti apa sih. Terus kemudian bahan-bahan dari jilbab itu apa saja. Nah, kita berbagi dulu beberapa informasi. Value-value-nya akan muncul nanti baru kemudian kita tawarin. Nah, ada beberapa referensi hijab nih, jilbab yang bagus nih. Gitu.
Nah, itu soft selling namanya. Tapi kalau misalkan jilbab promo nih sekian, nah itu direct selling. Orang nggak suka seperti itu. Oke, gitu ya Mas ya. Jadi nggak boleh ngersulo. Ayo, harus mindsetnya. Harus mindset petarung. Oke. Ya. Silakan nanti karena waktunya terbatas, sudah mencatat WA saya semua tadi ya. IG saya juga. Silakan. Nanti bisa WA saya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Baik teman-teman, karena sesi acara waktunya sudah selesai, jadi akan saya akhiri. Demikian kita sudah menyimak pemaparan materi dari Kak Alfian yang sangat baik sekali hari ini. Terima kasih untuk Kak Alfian sebagai pemateri. Terima kasih untuk teman-teman semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada memandu acara banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman ya. Selanjutnya nanti berikutnya. Saya izin live dulu ya. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Silakan, welcome sekali kalau teman-teman. Silakan WA aja. Oke ya. Kita tunggu ide-ide kreatifnya. Ada 200 juta yang sudah disiapkan untuk teman-teman. Siapa yang sudah berkembang usahanya, nanti kita mentoring. Oke, sekian. Saya juga minta maaf jika ada salah. Terima kasih Bapak Ibu dosen, Bapak Rektor juga. Terima kasih. Nanti salam buat Pak Sandu ya, Rektor. Dari saya, semoga teman-teman dilancarkan dan penuh berkah semuanya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, karena pemaparan materi bincang usaha hari ini sudah selesai, kita lanjut ya ke bincang-bincang usaha yang santai. Jadi pemateri kita hari ini ada Mbak Laili. Silakan Mbak Laili.
Selamat siang Mbak Laili. Iya, halo, selamat siang. Gimana kabarnya nih Kak? Alhamdulillah, hari ini baik. Alhamdulillah ya. Iya. Jadi teman-teman, hari ini kita selanjutnya bincang usaha bersama Mbak Laili. Kita santai-santai ya Kak? Iya, santai saja. Jadi sebelumnya saya bacakan kurikulum vitae dari Kak Laili ya. Jadi dari jenjang pendidikan dan jenjang SDN 2 tahun 2006 sampai 2012. Dalam jenjang SMPN 5 Kediri tahun 2012 sampai tahun 2015. Dalam jenjang SMAN 3 Kediri pada tahun 2015 sampai 2018. Dalam jenjang IIK Strada Indonesia tahun 2018 sampai sekarang. Jadi teman-teman, kita kenalkan ya ini. Ini tuh Kak Laili, ketua dari HMPS maaf ya Kak. Jadi ini tuh Kak Laili, ketua HMPS IKM IIK Strada Indonesia, anggota HIPMI PT Strada Planner, owner Alsop Kediri, owner Souvenir Jadul, dan juga Duta Genre Kota Kediri tahun 2020. Ah ya teman-teman, mau mengingatkan nih, jangan lupa teman-teman follow Instagram HMPS IKM Strada, karena acara BITOP ini bakalan di-share apa aja di Instagramnya IKM Strada. Dan juga jangan lupa follow, like, and comment Instagram dari Strada Planner dan juga PMC Strada. Jadi teman-teman pasti ingin kenal lebih jauh kan dengan Kak Laili ini. Jadi kita mulai aja ya Q&A-nya. Jadi yang pertama nih Kak, bagaimana sih peluang usaha di masa pandemi ini? Apakah mengalami peningkatan atau penurunan atau ya seperti biasa sebelum masa pandemi? Ini untuk usaha saya sendiri ya? Iya. Ya. Kalau usaha saya sendiri, alhamdulillah tidak mengalami penurunan yang sangat drastis karena yang saya jual itu, sebelumnya perkenalan dulu ya. Yang tadi udah dijelaskan oleh moderator, nama saya Laili. Alhamdulillah saya mempunyai bisnis kecil-kecilan lah teman-teman. Yang pertama itu Alshop Kediri. Kalian bisa cek di IG-nya, yakni Alshop_Kediri. Di situ saya menjual berbagai skincare, mulai dari masker dan perawatan lainnya. Nah, kan di sini saya memanfaatkan media sosial, yakni IG, Facebook, WhatsApp, atau bahkan TikTok. Nah, dari situ kita dapat memasarkan atau mempromosikan dagangan saya gitu. Jadi alhamdulillahnya tidak sampai penurunan yang signifikan gitu. Seperti itu ya teman-teman. Nah Kak, selanjutnya nih. Biasanya kan hati seorang pemula bisnis itu kan naik turun nih semangatnya. Apakah ada tips untuk teman-teman mungkin untuk kembali semangat? Oke. Kalau dari saya pasti seorang pengusaha atau bisnis kecil-kecilan seperti saya lah, itu semangatnya tuh gampang naik turun ya, apalagi kalau nggak ada yang beli, itu sehari nggak ada yang beli, pasti ya kok gini gitu. Ini kalau dari saya tuh yang pertama niat. Pasti tadi sama Kak Alfian sudah dijelaskan panjang lebar gimana sih gitu. Kalau dari saya sendiri, yang pertama tuh niat. Kenapa sih kita tuh jualan? Kenapa gitu? Balik lagi ke diri kita sendiri. Yang pertama niatnya apa? Yang pertama, misal hobi. Oh, hobi aku tuh suka perawatan wajah loh, biar kulitku tuh tambah glowing, misal gitu ya. Atau hobiku tuh masak, karena aku tuh suka banget dengan resep-resep baru, atau hobiku itu membuat sebuah kerajinan yang unik. Nah, itu manfaatkan, gitu ya. Pertama itu balik niat lagi.
niatnya pertama, hobi, oke hobi, berarti aku tuh suka. Jadi kalau suka kan pasti menjalaninya itu dengan sepenuh hati. Yang kedua, apa sih alasan kamu mengenai usaha ini, niatnya tuh apa lagi gitu. Yang kedua, misal ingin membantu orang tua, ingin punya usaha sendiri, nggak ingin membebankan orang tua gitu ya. Itu kita balikin lagi ke diri kita, tanyakan dalam resapi gitu. Kenapa sih ya aku harus buka usaha? Apa cuma ikut-ikutan? Nah, itu balik lagi ke diri kita. Yang pertama tadi niat. Yang kedua, itu adalah pastinya kalau kita udah promosi ke customer gitu ya, mereka pasti kan ada imbal balik ke kita. Misal packagingnya gitu kita bagus, terus pelayanan kita tuh bagus, pasti mereka kan memberikan dampak positif ke kita. Itu merupakan membuat semangat kita menaik. Nah, yang ketiga, yang paling penting itu bersyukur dan berdoa. Apa kalian lakukan, usaha kalian udah berapa lama, itu harus disyukuri. Misal udah pencapaianku udah bisa berapa sih gitu. Misal bisa beli handphone buat orang tua, misal bisa bantu bayar SPP adiknya, itu kan sebuah pencapaiannya. Jadi syukuri dulu. Terus jangan lupa berdoa dan jangan lupa minta restu orang tua. Itu dari orang tua ya. betul sekali. Ya. Selanjutnya, biasanya nih Kak, orang itu sebelum memulai bisnis itu kan sangat memperhitungkan keuntungannya dan kerugian. Sampai-sampai nih, karena terlalu larut, orang tersebut tidak jadi membuka usaha. Jadi gimana nih tanggapan Kak? Oke. Jadi dia tuh lebih mikir dulu, gak action gitu ya. Kalau dari aku, misal kita punya ide A, B, C gitu, terus kita udah memikirkan keuntungan dan kerugian, tetapi nggak usah banget ide kalian itu nggak akan realisasi, nggak akan diketahui orang lain lah. Misal nggak akan buka usaha, segera buka usaha. Kalau bisa udah punya ide, kita matengin, nggak usah terus berlarut-larut untungnya cuma 1.000 misal, ini untungnya cuma 500 kan. Kita pasti ingin untung kan lebih banyak ya, tapi lebih baik itu kita udah punya ide, untungnya nggak seberapa, nggak banyak banget, nggak rugi banget, itu dilaksanain dulu. Nanti pasti, misal saya kan pasti cari supplier atau produsen yang menawarkan harga yang lebih murah gitu kan. Itu akan berjalannya waktu, itu akan kita temukan. Jadi nggak harus kita cari dulu paling murah, baru kita jualan, itu enggak. Kita harus, misal punya ide, pengen jualan, gini Kak, aku pengen jualan masker, harganya tuh 4.500, aku pengen jualan tuh 6.000 gitu, kan untungnya hanya 1.500 ya Kak. Nah, itu enggak apa-apa, dijalani dulu. Oke, enggak apa-apa, telaten. Jadi kan kita juga menjaring customer, biar tahu, aku tuh jualan masker loh. Kan tahu enggak, aku tuh menawarkan, semisal, aku tuh menawarkan konseling gimana gitu. Jadi action dulu, baru sambil mikirin yang lainnya gitu. Berarti kita harus fokus ke satu produk dulu ya Kak ya. Selanjutnya, bagaimana nih Kak pengaruh teknologi dalam memulai usaha saat ini? Karena kan benar-benar teknologi itu sangat-sangat berpengaruh sekali. Kalau saat ini pasti sangat berpengaruh ya teman-teman saja di rumah pasti kan punya gadget, punya handphone, apa-apa semua serba daring ya, kuliah juga daring. Dan aku pernah membaca sebuah artikel itu pengguna media sosial di Indonesia itu sekitar 160 juta, banyak banget kan. Kalau kalian nggak memanfaatkan media sosial sebagai promosi kalian, akan rugi banget. Kalau hanya mengandalkan offline gitu, lebih baik kita memanfaatkan benar-benar media sosial, itu bagus banget. Selanjutnya nih Kak, pernah nggak sih ada penolakan atau support pada usaha Kakak dari orang tua mungkin atau orang-orang terdekat? Alhamdulillah sejauh ini semua atau keluarga, baik teman, sahabat, itu sangat mendukung usaha saya, Kak. Apalagi ibu.
Ibu tuh pernah berpesan gini, teman-teman. Kamu tuh boleh usaha, boleh organisasi, boleh main, boleh apa selagi itu hal yang positif. Yang penting itu tidak mengganggu kuliahmu atau pendidikanmu. Yang nomor satu tentu pendidikan. Karena dimanapun kan kalau kita cari kerja yang ingin yang PNS, misal itu kan ya harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Jadi yang paling penting tuh pendidikan dulu, usaha nggak apa-apa buat sampingan, terus organisasi itu sangat membantu kalian dan membentuk karakter kalian. Jadi teman-teman, pendidikan tetap nomor satu ya. Jadi selanjutnya, sebelum ke sesi tanya jawab nih Kak, mungkin ada teman-teman yang ingin memulai usaha. Jadi ada kata-kata penyemangat nih untuk teman-teman yang lainnya. Oke, kalau dari aku, buat teman-teman semua yang mau mulai usaha, ayo kita mulai usaha lah. Apapun usaha kalian, pasti ada jalan. Rezeki itu udah diatur sama Tuhan. Semisal aku sama temanku tuh jualannya sama, tapi rezekinya tuh berbeda. Jadi, ayo mulai usaha apapun yang kalian sukai. Pertama itu harus usaha yang kalau bisa itu yang kalian sukalah, biar kalian tuh jalaninya enak. Nah, teman-teman, mumpung ada Kak Laili nih, bisa yang tanya-tanya, yang udah punya usaha atau mulai usaha. Silahkan teman-teman. Ayo nih teman-teman yang ingin bertanya. Ya, teman-teman bisa sharing usahanya gimana. Aku juga masih belajar kok. Jadi, Oke, Kak, saya bacakan ini ada yang bertanya ya. Dari Erina Esa. Mohon izin bertanya, motivasi kakak memulai usaha kakak apa ya? Oke, terima kasih Kak Erina. Aku panggil Kak aja ya, Kak Erina Esa. Motivasi Kak Laili mau mulai usaha itu yang pertama, nggak pingin jadi beban orang tua. Karena apa? Aku tuh pingin yang pertama kalau beli apa-apa tuh pakai uangku sendiri, nggak meminta ke orang tua. Jadi motivasi pertama itu. Yang kedua, kan aku jualan tuh skincare ya. Aku pingin aku tuh juga pakai, teman-temanku juga pakai gitu. Tapi dengan menawarkan yang misal packagingku yang unik, terus cara pemasaranku yang unik. Jadi aku ingin mempermudahkan teman-temanku dalam membeli produk itu yang motivasiku yang kedua. Selanjutnya teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi? Nggak apa-apa, mau cerita-cerita juga boleh kok teman-teman. Kita sharing aja. Jadi kita di sini saling bertukar pengalaman ya teman-teman. Kita bisa sharing-sharing bareng Kak Laili. Baik, karena teman-teman ini tidak ada yang bertanya, jadi saya akhiri. Terima kasih untuk Kak Laili. Ini benar-benar bermanfaat banget buat teman-teman nih. Terima kasih Kak Laili. Iya, sama-sama. Semoga sharing kita yang setengah jam tadi ya, kurang lebih 30 menit bermanfaat buat teman-teman. Jika teman-teman masih bingung atau gimana, nanti bisa hubungi saya ya. Nanti saya ketikkan nomor saya di kolom chat. Baik teman-teman, bisa sharing-sharing lewat chat ke Mbak Laili ya. Mbak Laili bakalan kirim nomor WA-nya. Mungkin malu untuk bertanya bisa langsung chat ke Mbak Laili aja.
Jadi teman-teman ini ada link evaluasi bisa diisi ya. Udah saya kirim ke chat. Bisa diisi sekarang teman-teman. Jadi teman-teman ini ada rekapan tugas apa aja yang akan kita kumpulkan untuk hari Rabu ya. Untuk yang pertama tugas kelompok ya. Yang pertama soal pre sebanyak 10 soal dan post sebanyak 10 soal. Yang kedua, dokumentasi penyebaran pre-post dimasukkan di video bagian terakhir. Yang ketiga, buat video sekreatif mungkin sesuai tema kelompok. Yang keempat, PPT akan dipresentasikan. Dan tugas untuk hari Kamis yaitu meresume materi Quran isu Kesmas diketik dalam bentuk Word. Dan untuk tugas individu, membuat CV dalam bentuk Word atau foto. Yang kedua, membuat rencana usaha dan deskripsi usahanya. Dan juga jangan lupa untuk pakaian besok memakai batik ya. Batiknya warna ungu. Untuk teman-teman ada yang ditanyakan atau kurang jelas? Maaf, bisa diulangi untuk yang hari Rabu. Tugas, Kak. Untuk tugas bisa diulangi. Jadi nanti untuk tugas dikirim di grup kelompok ya, Dek. Tugasnya apa aja dikirim di Saya ulangi untuk hari pengumpulannya ya, Dek. Untuk hari Rabu, tugas kelompok yang harus dikumpulkan. Yang pertama, soal pre sebanyak 10 soal dan post sebanyak 10 soal. Yang kedua, dokumentasi penyebaran pre-post dimasukkan di video bagian terakhir. Yang ketiga, membuat video sekreatif mungkin sesuai tema kelompok. Dan yang keempat, membuat PPT yang akan dipresentasikan untuk besok ya. Dan untuk pengumpulan tugas hari Kamis, tugasnya meresume materi Quran isu Kesmas diketik dalam bentuk Word. Ini tuh bentuk kelompok ya. Tugas kelompok. Ini tugasnya individu ya teman-teman. Untuk tugas individu lagi, membuat CV dalam bentuk Word atau foto, membuat rencana usaha dan deskripsi usaha. Dan juga untuk besok jangan lupa pakaian batik warna ungu, jilbabnya bebas. Kak, mohon masuk dulu, Kak. Izin masuk. Ya. Gimana, Kak? Untuk resumnya itu tugas untuk kelompok ya, Kak? Halo, Kak. Mohon maaf, izin masuk. Ya. Untuk tugas resumnya itu tugas kelompok, Kak, bukan individu. Terima Baik, kasih. Kak, terima kasih. Ya. Jadi mohon maaf ya, Dek, saya ulangi. Untuk hari Kamis,
Tugas meresum materi kurun isu Kesmas diketik dalam bentuk Word itu tugas kelompok. Ada yang ditanyakan? Mengenai batik Kak besok. Kalau nggak ada batik ungu gimana Kak? Kalau nggak ada batik ungu, diusahakan pakai batik ungu ya, Dek ya. Diusahakan memakai batik ungu ya, Dek ya. Karena peraturan awal kan pakaian kan warna ungu ya batiknya. Mungkin dari panitia lainnya ada tambahan? Bentar ya, Kak. Ya. Mohon izin masuk, Kak. Untuk yang tidak punya batik ungu, coba nyari pinjaman atau gimana usahanya kalian ya. Pokoknya ada warna ungunya, nggak harus ungu semua. Paham? Baik, Kak. Terima kasih. Kalau ada coklat-coklatnya, nggak apa ya, tidak apa-apa ya, Kak. Mohon izin. Apa? Iya, Dek. Nggak apa-apa. Pokoknya ada warna ungu ya, Dek. Ada unsur warna ungunya. Iya, Kak. Ya, oke. Karena acara hari ini sudah selesai, saya sebagai MC apabila ada kekurangan untuk hari ini, mohon maaf ya teman-teman. Jadi acara hari ini saya tutup. Terima kasih dan selamat sore, selamat beristirahat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih Kak. Terima kasih. Jangan lupa tugas-tugasnya ya, Dek. Siap, Kak. Ya, Kak. Terima kasih. Ya, Kak. Baik, untuk teman-teman boleh untuk live dari Zoom ya, nggak apa-apa, sudah selesai acaranya. Terima kasih.
Cah-cah MPS nganu barange Mas Rozak rawat ono sik yo. Kok bar iki medun.